Kalau ente nggak, sini ada salawatnya, Nabi ngajarin Allahumma sholli ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, kan nggak ada Sayyidina, boleh gimana tuh? Oh itu kan di sholat, ini di luar sholat, itu tidak ada masalah. Dan salawat Allah kepada Nabi kita Muhammad, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, ini salawat sering ya kita uraikan ini. Salawat kita atur dibagi tiga. Ada salawatnya Allah, ada salawatnya malaikat, ada salawatnya orang-orang yang beriman dari golongan manusia dan golongan jin. Apa itu salawatnya Allah? Salawatnya Allah artinya rahmat Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat malaikat artinya permohonan ampun al-istighfar untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk ditinggikan derajatnya, bukan untuk diampuni, karena Nabi Muhammad tidak punya dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dan yang ketiga, ketika Allah telah mencontohkan dirinya bersalawat dan malaikat telah bersalawat, baru kita dikhitab, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, hai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian, sallu alaihi wasallim, kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, wasallimu, dan ucapkan salam. Wasallimu taslima, ada salawat, ada salam. Ya, jadi kalau kita bersalawat juga harus berucapkan salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim. Terakhir boleh ya. Kalau sallallahu jawabannya salam, kalau sholli jawabannya wasallim. Kalau kunut tiap hari apa? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Tapi kalau Allahumma sholli sallim, nah itu ya. Fi'il amr sama fi'il madhi beda ya. Nah, Allah itu ketika bersalawat menggunakan fi'il mudhari', menunjukkan sekarang dan akan datang, lil hal wal istiqbal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna, sesungguhnya Allah dan malaikat yushollun, fi'il mudhari', untuk sekarang dan akan datang. Ya, makanya boleh. Ya, kalau ada orang bertanya Allah sedang apa, boleh kita jawab Allah sedang bersolawat, karena lil hal wal istiqbal. Terus senantiasa bersolawat kepada Nabi, memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Begitu juga para malaikat. Nah, kita sebagai orang yang beriman diajak, ayo. Nah, makanya khilaf antara ulama, apa hukum solawat? Ada yang menyatakan wajib seumur hidup satu kali. Ada yang wajib, mengatakan wajib dalam sholat 5 waktu. Ya enggak? Si kita sholat 5 waktu pasti ada salawat enggak? Kalau enggak ada salawat dalam sholat kita enggak diterima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling kecil, paling pendek itu. Yang paling sempurna yaitu salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat paling bagus. Ya, Ibrahimiyah. Karena kenapa? Dalilnya apa? Salawat itu salawat terbagus. Karena Nabi Muhammad langsung yang mengajarkannya kepada sahabat-sahabat. Adapun salam artinya penghormatan, assalam. Kita mengucapkan assalamualaikum, artinya apa? Bimana tahiyyah, penghormatan. Wasallim berarti ya, dan penghormatan kepada Nabi beliau. Sayyidina, ini ada pembahasan, kadang-kadang ada Sayyidina, ada tidak ada Sayyidina. Apa? Sayyid itu artinya tuan. Man sada fi gaumih.
yang menjadi tuan dalam kaumnya. Bisa juga diartikan man katsura sawaduhu, orang yang banyak tentaranya, pasukannya, anak buahnya. Bisa ya. Bisa juga diartikan man tafza'u ilaihin nas inda syada'id, orang yang takut ya, orang-orang takut kepada beliau ketika terjadi huru-hara atau bahaya, perkara yang sedang terjadi apa gitu, perang atau jadi sesuatu yang menakutkan, maka kita berlindung sama dia yang itu namanya sayyid, pemimpin, sayyid ya. Bisa juga diartikan al-halimul ladzi la yastafizuhu ghadab ya, orang yang penuh kesabaran ya, tidak pernah mengancam, tidak membuat orang memberi rasa takut sama orang. Itu juga berarti, jadi banyak pengertian sayyid ya. Sayyidina Hasan pernah dikatakan oleh Rasul, hadza waladi Hasan sayyid sayusli baina fi'atain azimatain kama qala sallallahu. Ini putraku ini sayyid, seorang pemimpin, dia akan mendamaikan dua kelompok muslimin yang sangat besar. Dan terbukti ketika Sayyidina Ali meninggal, Sayyidina Hasan diangkat menjadi khalifah. 6 bulan menjadi khalifah, terjadi pemberontakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Hasan saat itu, daripada ada korban, beliau menyatakan, saya mundur, kamu jadi khalifah, yang penting kita sekarang bersatu. Hasan sayyid. Husain juga begitu. Hasanul Husain sayyid sabab ahlul jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda di surga nanti. Allah, kalau di surga aja bakal pemimpin. Udah Nabi udah bilang Hasan dan Husain sayyid. Makanya kalau ada keturunan Rasulullah namanya sayyid. Disebut juga syarif, disebut juga sayyid. Ada yang menyatakan kalau sayyid itu keturunan dari Sayyidina Husain, kalau syarif dari keturunan Sayyidina Hasan. Kadang-kadang dibalik ya, kalau di Mekah itu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, sayyid dipanggilnya. Justru Sunan Gunung Jati disebut Syarif Hidayatullah, padahal dia keturunan Sayyidina Husain, sedangkan yang ini keturunan Sayyidina Hasan. Nah, itu. Dan itu panggilan berubah menjadi syekh di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Dan di zaman Habib Abdullah Haddad berubah menjadi Habib. Nah itu, jadi maknanya sama itu ya. Jadi mulai ada panggilan-panggilan Habib itu sejak zaman Al Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Haddad, sekitar 1100 sekian Hijriah gitu ya. Jadi baru 300 tahun yang lalu. Tapi dulu orang manggilnya Syekh. Makanya ada panggilan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abdullah bin Bakar Idrus ya. Dan sebelumnya lagi As-Sayyid dan Syarif. Nabi Muhammad, beliau pemimpin, bukan pemimpin hanya di dunia, bukan hanya pemimpin mana dalam perang, pemimpin negara, bukan, tapi beliau Sayyid walad Adam, pemimpin anak manusia semua nanti ya. Ana sayyid walid Adam wala fakhr. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi nyatakan begitu. Aku adalah pemimpinnya manusia di hari kiamat. Adam dan yang di bawahnya di bawah benderaku di hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidud dunya wal akhirah. Pemimpin dunia dan pemimpin akhirat Nabi kita mah terkumpul. Jadi kalau ada orang memasalahkan boleh nggak pakai Sayyidina wa'ala atau tidak Sayyidina, tergantung Anda. Tapi tidak boleh melarang. Tidak ada larangan orang pakai Sayyidina nggak boleh.
Kalau ente nggak, sini ada sholawatnya, Nabi ngajarin Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa azwajihi zurriyyati kama sholaita Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim kama barik ala Muhammad wa ala abdika wa rasulika nabil ummi kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Kan nggak ada Sayyidina. Boleh gimana tuh? Oh, itu kan di sholat, ini di luar sholat, itu tidak ada masalah. Ente mau pakai Sayyidina silakan, tidak mau pakai Sayyidina silakan, sesuai ilmu yang sampai di batasan akal anda, dalam hati anda. Cuman kalau saya ditanya pribadi, bagaimana kalau saya pakai Sayyidina? Kenapa? Itu penghormatan kepada Nabi Muhammad. Kenapa dilarang? Tidak ada larangan. Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Qurratu Ayunina wa Maulana Muhammad. Kepada presiden, profesor, doktor, Sayyid, LC, disebut gelarnya, MMM, apa tuh? Baru tingkatan camat, baru tingkatan gubernur. Ini pemimpin. Ya Allah, kalau kurang gelarnya, apalagi orang Bugis. Orang Bugis itu nggak bisa keluar kurang DP gelar, enggak. Nah, ini adab, kembali lagi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak gila hormat. Dia tidak butuh penghormatan kita. Cuman kita sebagai umatnya ingin mencintai beliau, ingin menghormati beliau, supaya ya kecintaan itu ada betul-betul dalam hati. Nah, itu. Ya. Jadi itu pembahasan sedikit tentang Sayyidina. Ya. Nabi Muhammad pernah mengatakan seperti itu, ana sayyidina wala Adam. Adapun ada hadis menyatakan la tusawwiduni, itu hadis dhaif. Jangan kau mempertuankan aku. Itu secara dari sisi bahasa aja salah. Jadi sada yasudu sayyidan. Sada yasidu sayyidan. Kalau tusawwiduni pakai waw salah berarti. Sada yasudu berarti. Ya, itu dari sisi bahasa udah salah. Dan Nabi Muhammad kalau bicara pasti sesuai grammar, sesuai nahwu, sesuai sharaf, sesuai balaghah, sesuai mantek. Ya, Nabi Muhammad bahasanya tinggi, diplomasi tingkat tinggi. Disebutnya apa? Bicaranya sedikit dan mempunyai makna yang luas. Ya, jawami'ul kalim. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi